Di video kali ini gue bakal tunjukin cara membuat efek dreamy tidak hanya menempelkan efek Gaussian blur saja, tapi di sini juga gue bakal kasih tahu tips lain agar videonya lebih enak dilihat. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Adobe Premiere Pro. Seperti biasa, untuk langkah awal kita akan membuat sequence baru. Klik file, kemudian new dan pilih sequence. Di sini tinggal disesuaikan untuk kebutuhan kalian. Biasa yang gua pakai adalah 1080p dan untuk fps-nya pilih yang 30. Kemudian sequence name-nya bebas, mau dikasih nama aja. Misalkan di sini gua kasih nama Dreamy Effect. Oke. Langkah berikutnya adalah kita import file yang akan kita tambahin efek dreamy atau kita kasih efek dreamy. Kemudian videonya kita drag ke timeline. Jika muncul warning seperti ini, keep existing setting. Langkah berikutnya untuk file ini kita akan duplicate dengan cara tekan di keyboard Alt kemudian drag ke atas. Seperti ini. Langkah berikutnya kita klik video yang paling atas, kemudian kita masuk ke tab effect dan kita cari Gaussian blur. Yang ini kita drag ke bagian video yang paling atas, kemudian kita cek di bagian effect control di atas. Di blurry sini kita fullin aja. Oke. Nah, untuk blur pilihan blurnya atau blur dimensionnya ini bebas ya, tergantung dengan selera kalian. Tapi kalau misalkan pengen lebih blurnya kelihatan, pilih yang paling atas horizontal and vertical. Kemudian repeat edge-nya ini dicentang aja, jadi biar bagian sudut-sudut atas kiri bawah itu dia kena efek blur juga. Berikutnya kita masuk ke opacity. Perhatikan di bagian blend mode kita rubah menjadi soft light. Oke, seperti ini. Kita cek ya, kita geser ke bagian yang agak terang biar kelihatan. Oke, misalkan yang ini kita lihat before after ya. Nah, ini video yang original, yang kedua yang pakai efek Gaussian blur. Kemudian berikutnya biar lebih nongol, biar lebih terlihat untuk efek dreamy-nya, kita akan mengatur pencahayaan di videonya. Masuk ke tab project, kemudian tambahkan adjustment layer, kita drag ke bagian atas, sesuaikan dengan video. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian lumetri color. Biasanya punya gue langsung muncul di sebelah kanan, tapi kalau misalkan punya kalian tidak muncul, kalian masuk ke tab effect, kemudian cari lumetri color. Kemudian drag ke bagian yang paling atas. Oke, kita lanjut. Di bagian lumetri color kita masuk ke basic correction. Seperti biasa, untuk memantau agar tidak terlalu over atau tidak terlalu gelap, kita aktifkan untuk lumetri scopes-nya. Oke, perhatikan bagian ini terlalu gelap, kita angkat bagian shadows. Oke, black-nya kita angkat sedikit, sekitar 1 mungkin ya. Coba kita angkat 1. Oke, kemudian highlight boleh kita angkat dikit. Oke, kita anggap ini cukup. Kemudian langkah berikutnya kita akan membuat pop up daun ini biar lebih terang lagi, seperti ada efek backlight-nya. Masuk ke tab project dan tambahkan lagi adjustment layer, drag ke paling atas. Nah, di sini pastikan untuk lumetri color-nya aktif, atau yang belum ada bisa ditambahkan seperti langkah sebelumnya. Dan kita masuk ke bagian HSL secondary. Untuk daun ini warna hijau,
maka kita klik warna yang hijau ini. Kemudian kita aktifkan color gray-nya biar kelihatan mana yang di mesh dan mana yang akan kita rubah. Kalian bisa geser di bagian hue yang atas untuk memperluas jangkauan warna hijau atau kekuning-kuningan. Kemudian bagian saturasinya kita boleh mainkan lagi, dan di bagian luminance digeser lagi. Oke, gua anggap ini udah pas. Kemudian langkah berikutnya kita uncentang untuk color gray. Kemudian kita mainkan untuk pencahayaan dan warnanya. Pilih di bagian bawah yang correction, pilih yang bulatan 3 yang sebelah kanan. Kita geser dulu. Oke. Bagian midtones kita angkat. Bisa lihat perbedaannya ya. Oke, coba lebih dia lebih full. Cuman di sini ada warna yang aneh, jadi kita sesuaikan saja, jangan terlalu over juga. Oke, misalkan segini. Kemudian di bagian shadows ini biasanya gue tarik ke arah yang lebih hijau, atau boleh ke agak kuning-kuningan biar terlihat lebih warm gitu ya. Oke, misalkan segini. Dan di bagian highlight, nah ini bebas tergantung selera kalian. Misalkan mau lebih merah, mau lebih orange, atau mau tetap still di hijau juga nggak masalah. Oke, gua kasih di titik yang kuning sedikit. Kemudian kita geser ke bawah dan kita naikkan untuk saturasinya 135 misalkan. Sih, perbedaannya cukup signifikan dan mantap. Oke, terlihat ya. Nah, kalau dirasa memang ini terlalu over, nah kalian bisa mainkan lagi di bagian adjustment layer yang kedua untuk basic correctionnya. Misalkan wah ini terlalu terang nih, kalian turunkan highlightnya atau shadows misalkan, tinggal disesuaikan aja. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like atau dislike jika memang kalian tidak suka. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang tidak mau pun tidak apa-apa. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya, and bye bye.